semua, berjumpa lagi di channel Mia Imita. Untuk PKK kali ini judulnya apa perubahan dalam waktu dekat. Baik, untuk teman-teman semuanya, thank you udah support aku di channel ini. Aku senang banget. Juga yang sudah follow Instagram saya, thank you gitu ya. Bentar lagi kita sudah mendekati pemberian giveaway gitu ya. Giveaway-nya nanti kan terakhir posting itu tanggal 2 Desember, nanti pengumumannya tanggal 5 Desember. Yang belum ikutan silahkan ikutan ya. Sudah bentar lagi nih, nanti teman-teman bakal dapet total nilai 1 juta rupiah. Oke. Baik. Untuk teman-teman, kita seperti biasa akan membuat 3 pilihan kartu ya. 3 pilihan kartu. Apa perubahanmu dalam waktu dekat? Apa perubahanmu dalam waktu dekat? Apa perubahan yang terjadi dalam waktu dekat? Mungkin itu kata-kata yang lebih pas kali ya. Apa perubahan yang terjadi dalam waktu dekat? Untuk satu ada you are not alone, isolation, physical connection, community. Keren. Untuk file kedua ada deep cellular healing, Arcturus energy, physical and emotional healing ya. Oke, aku taruh sini aja. Untuk file 3 ada Breath of the Cosmos ya. My will tied to will, micromanaging the universe. Oke, ini file ketiga. Oke, untuk teman-teman bisa di pause dulu, tinggal pilih nih yang kira-kira secara intuisi teman-teman ngerasa kayaknya ini aku deh nih, perubahan dalam waktu dekatku ini nih sepertinya. Ikutin aja, kita latih intuisinya teman-teman. Oke, ini file 1, ini file 2, ini file 3. Oke, silahkan dipilih. Kalau masih bingung, di pause aja gitu. Kitanya santai-santai saja di sini ya teman-teman. Baik, kita mulai dari file 1, you are not alone. File 1, you are not alone. Isolation, physical connection, dan community. Jadi aku ngeliat nanti berarti ketika bulan Desember berarti kan ya, perubahan dalam waktu dekat ini kita menjelang masuk bulan Desember, teman-teman ini bakal mulai menyadari tentang adanya orang-orang yang berarti dalam hidup teman-teman. Kamu nggak misalkan yang belum punya pasangan ataupun yang sudah punya pasangan, mungkin akhir-akhir ini ngerasa rasanya kok seperti menjalani sendiri atau berjuang sendiri atau merasa terkucilkan. Sekarang bukan sekarang berarti ya, di saat perubahannya nanti gitu ya, perubahan dalam waktu dekatnya adalah kamu bakal menyadari gitu kalau ternyata ada loh orang-orang yang sama ngerasanya seperti kamu. Ada loh ternyata orang-orang yang selalu ada buat kamu gitu, dan kamu tuh nggak cuma sendiri di sini menghadapi itu semua. Contohnya kalau teman-teman yang suka merasakan senasib seperjuangan, di kolom komen mungkin sesama pejuang twin flame, atau juga ternyata sama-sama ya pasanganku ternyata sama-sama sama-sama Taurus, sama-sama Virgo, sama ya kita Mbak. Aku suka lihat gitu ya di kolom komen, ternyata banyak orang-orang yang satu seperjuangan gitu ya, satu perjalanan yang sama, mungkin spiritual path-nya gitu. Kita saling mendukung saja. Atau kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu rasa ternyata kita sama ya, kita punya luka yang sama ya, kita mengarungi hal yang sama. Misalkan ternyata kamu menginginkan seseorang yang setia sama kamu, nanti kamu tiba-tiba dapat seseorang yang
sama menginginkan hal tersebut, atau kamu melihat adanya kesamaan sama dia. Jadi aku lihat di sini, lihat ya di sini tuh kayak agak mirroring tapi beda gitu. Ini kok dibalik tuh sama gitu gambarnya ya, kelihatan kan ya. Jadi aku ngerasa tuh bisa jadi kalau misalkan ini memang spiritual path juga ya, spiritual connection, kemungkinan besar kamu mulai merasakan seseorang, entah itu twin flame kamu, entah itu soulmate kamu kayak gitu ya. Tapi kemungkinan besar mungkin twin flame kamu mulai merasakan di keadaan kamu yang sekarang, sesusah apapun keadaan kalian masih tetap ngerasa adanya koneksi yang kuat meskipun kalian tidak bertemu gitu. Oke, mari kita lebih ulik lagi. Seperti biasa kita akan lebih ulik lagi ya teman-teman. Baik, apa perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL1? Apa perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL1? Baik. Oke, di sini ada Page of Earth. Kita taruh sini aja deh. Oke, kemudian di sini ada High Priestess. Oke. Jadi perubahan dalam waktu dekat untuk PL1, kamu mulai kayak apa ya, membangun hal yang lebih grounding lagi. Mungkin selama ini kamu terlalu terbawa intuisi atau terlalu bawa ke arah spiritual tanpa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Misalkan kamu pengen punya rumah, misal kayak gitu ya, kamu udah mempunyai visi itu tapi kamu belum melakukannya jadi tindakan. Jadi kamu mulai melakukan hal kayak aku akan melakukan plan tabungan berjangka misalnya kayak gitu ya. Jadi saya akan menyisihkan sedikit demi sedikit secara otomatis sekian gitu. Atau kalau ini terkait tentang yang tadi twin flame kayak gitu, kamu tidak hanya mengikuti intuisi kamu aja, tapi kamu mulai kayak kembali mencoba menghubungi, dalam artian tuh kayak mulai ada menjalin komunikasi gitu ya, atau mulai menjalin pertemanan, sesuatu hal yang kamu ngerasa ini nggak bisa terus-terusan kita cuma ada di area spiritual, tapi kamu mulai menggroundingkan keadaan, dalam artian kalau memang ini bisa real, aku pengen seenggaknya kita misalnya ketemu dulu, atau seenggaknya kita tuh bisa ada hal yang secara nyata terjadi gitu, dalam artian entah itu komunikasi, entah itu akhirnya ketemu, entah itu kamu mencoba untuk serial mungkin, tapi ini masih tahap-tahap awal gitu yang aku lihat. Jadi ketika aku ngelihat di sini, ini kan ada High Priestess ya. Jadi perubahan kamu dalam waktu dekat juga, kamu tuh mengetahui sesuatu hal yang lain gitu. Kamu mengikuti intuisi kamu, tapi kamu mencoba untuk ngekip itu sendiri. Kamu pengen tahu sebenarnya keadaannya tuh sebenarnya gimana sih gitu, keadaanku sekarang seperti apa sih. Misalkan ini memang terkait tentang spiritual connection ya, kamu mencoba untuk mengamati, melihat gitu, mengkonfirmasi intuisi kamu apakah benar gitu. Yang misalkan yang kamu rasa kayaknya dia twin flame aku deh, tapi aku pengen tahu apakah benar, aku pengen ketemu dulu, aku pengen kita jalan komunikasi dulu, dan itu kamu nggak kamu omongin ke dia, tapi kamu rahasiakan dalam diri kamu sendiri gitu, sembari kamu mengamati keadaan apakah benar dia orangnya kayak gitu. Jadi kayak
apa ya, mencoba untuk membuka keadaan yang terlalu spiritual, yang terlalu ngawang gitu ya, ke hal yang realita sekarang gitu. Oke, aku pengen tahu perubahan dalam waktu dekat untuk PL1, perubahan dalam waktu dekat untuk PL1. Oke. Ya, di sini aku lihatnya. Oke. Sorry. Ada unraveling codependency. Only I have to feel good about my choices. Oke. Jadi di sini berhubung ini adalah spiritual connection atau hal yang berbau dengan intuisi, kamu itu mulai aware gitu tentang adanya, aku nggak bisa terus-terus kayak terpaut dengan dia terus, tapi secara ngawang. Aku pengen ini jadi apa ya, aku nggak mau ini jadi beban. Aku pengen seenggaknya ini adalah salah satu pilihan dalam hidupku yang bisa aku ambil atau tidak gitu. Dalam artian kamu mulai menempatkan diri kamu untuk tidak terlalu terikat dengan misalkan yang berbau tentang twin flame atau tentang soulmate seperti itu, tapi kamu mulai kayak imbang feeling sama logika kamu pengen ini memang hal yang real atau enggak. Kalau ini ternyata tidak real secara realita gitu, kamu ngerasa kamu juga pantas untuk memilih pilihan lain dalam hidup kamu gitu, nggak perlu sama twin flame, it's okay gitu. Kemudian di sini ada honoring adversity. Oke, a fire reveals a path of renew, a direction once the burning is complete. Jadi aku ngerasanya tuh apa ya, kamu ini sama dia kemungkinan besar kan namanya juga kalau ini beneran twin flame ya, itu kan pasti kan kayak terpaut umur jauh, beda suku, beda agama, beda lah dalam artian tuh beda negara yang agak susah untuk dipersatukan, karena inilah memang challenge-nya kalau yang berbau spiritual connection ya. Nah di sini kamu mulai terbuka gitu, dalam artian misalkan kita kan sudah punya doktrin ya dalam hidup, kayak aku pengen punya pasangan yang seagama, aku pengen punya pasangan yang gak beda jauh umurnya seberapa, atau hal-hal yang terkait tentang norma masyarakat gitu ya, untuk kebaikan nama baik kita atau apapun itu. Tapi kamu sekarang udah mulai bisa melihat gitu, hal-hal seperti itu sebenarnya hanya berbau apa ya, syarat di masyarakat gitu, bukan sesuatu hal yang memang major things gitu, hal yang penting banget, atau kamu ngerasa hidup ini nggak cuma sebatas itu aja gitu. Kamu mulai terbuka gitu pengetahuan terkait tentang kehidupan. Oke, aku pengen tahu untuk PL1 perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL1. Oke. Di sini ada terbalik, round and round. Oke, aku taruh sini aja. Oke. Ya. Oke. Ya. Di sini ada a chance in the wind. Oke. Yang aku lihat di sini kamu bakal ngerasa keadaan yang selama ini stuck itu akan terjadi kayak semacam pola yang terus berputar dalam artian misalkan kayak kamu ngerasa ini tuh situasi yang nggak tumbuh kemana-mana kalau misalkan tidak kamu melakukan secara praktek ya. Dalam artian kalau kamu ngerasa ada spiritual connection, kok ngerasanya terpaut terus sama dia,
Tapi karena kamu nggak komunikasi secara realita, hanya sebatas spiritual aja, ini membuat kamu stuck di tempat, kayak ada pola yang terus berputar. Nah, disinilah kamu pengen ini ada situasi yang berubah di sini, dan kamu sudah menyadari kalau pola ini tidak baik gitu. Karena itu kamu mulai berpikir gitu ya, untuk terbuka dengan apapun keadaan nanti di depan, karena kamu pengen seenggaknya ada sesuatu hal yang bertumbuh di sini. Dalam artian, kalau ini memang bisa bertumbuh secara realita, oke. Kalau misal pun tidak bertumbuh dan kamu harus move on ke hal yang lain atau ke orang lain, it's okay, karena inilah memang yang perlu dilakukan sama kamu menuju kestabilan diri kamu sendiri gitu. Oke, berat ya. Aku pengen pick card ini karena aku ngerasa kayaknya di kolom komen banyak yang stuck juga gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu hal yang ngebuat kalian juga mulai tersadar gitu ya. Baik, untuk fase 1, perubahan yang terjadi dalam waktu dekat. Oke, di sini ada 9 of Wands, jeng jeng jeng, jeng 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 dong ngomongnya. Oke. Di sini ada the wheel. Oke. Jadi aku ngerasa di sini kamu sudah mengerti. Kalau kita terlalu terbawa perasaan atau hal yang terbawa spiritual banget, dan misalkan kita tahu dia ini soulmate kita, kita tahu dia ini kayaknya jodoh kita, dia kayaknya twin flame kita dia, misalnya kayak gitu ya, itu membuat kita terjadi ini nih, kayak codependency issue ya, kayak kitanya tuh jadi kurang menerapkan healthy boundaries. Karena itu kamu ngerasa kayaknya dia dan aku punya harus ada boundaries yang, karena ini adalah bukan sesuatu hal yang nyata terlihat, kamu udah tahu bisa menempatkannya gitu ya. Menempatkannya dalam artian dia punya hidup dia sendiri, aku punya hidup aku sendiri. Aku pengen tahu dia pengen melangkah kemana, memang bersamaku atau enggak. Kamu mulai bisa nge-split jalan, dan kamu mulai bisa berjaga-jaga dan waspada, dalam artian kalau ini tiba-tiba mulai keadaan yang toxic lagi gitu ya, harus yang pola yang berputar lagi, round and round lagi, kamu nggak mau itu terjadi, karena kamu sudah siap untuk perubahan selanjutnya, apapun itu, bersama dia atau enggak juga nggak ada masalah. Yang penting hidup aku mulai berputar, mulai growth, mulai ada yang bertumbuh, apapun itu kamu udah siap. Oke, aku ngerasa ini bagus loh, karena kita tuh terkadang karena terlalu spiritual, atau mungkin karena kebanyakan aku lihat ya viewersku itu wanita gitu kan, terbawa perasaan sampai itu tidak balance sama logikanya kayak gitu ya. Dengan seperti ini kamu mulai bisa mengerti self worth kamu, dan aku seneng banget kalau ada perubahan seperti ini, karena terkadang memang maskulin yang kurang awaken gitu ya, kurang menyadari gitu, itu memang harus dimulai dari femininnya juga yang mulai stabil. Dengan begini feminin bakal lebih stabil gitu. Oke, untuk perubahan dalam waktu dekat part 1. Di sini ada solar plexus chakra, luar biasa. Terus ya di sini ada fertility, luar biasa kan, lihat warnanya sama kan, hap kelihatan kan. Jadi aku ngelihat di sini kamu yang terjadi dalam waktu dekat gitu ya,
perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL1, kamu sudah siap untuk growth, dalam artian tuh secara real, secara realita. Gak mau lagi yang terlalu ngawang-ngawang. Kamu tahu stabilan diri kamu. Lihat ini angkanya sama, 3 sama 3. Ini all about kestabilan diri kamu. Jadi aku ngerasa kamu, apa yang di pikiran dan di hati kamu juga sekarang udah inline. Jadi perubahan kamu dalam waktu dekat, kamu sudah ke titik kestabilan diri, apapun itu. Kamu tidak saling tergantung lagi dengan orang lain atau suatu keadaan. Jadi kamu sudah siap untuk growth yang aku lihat. Oke, untuk PL1 perubahan dalam waktu dekat untuk PL1, luar biasa. Oke, di sini ada Jupiter. Luar biasa kan? Tadi aku udah bilang Jupiter ini tentang growth. Kamu sudah siap untuk apapun itu yang diperlukan untuk growth ya. Aku ngerasa apa ini? Ini tuh udah sampai di penghujung waktu lah ibaratnya ya. Jadi kamu tuh udah kayak di titik nggak bisa lagi kalau stuck begini gitu. Jadi aku ngerasa ketika kamu udah fokus ke growth kamu gitu ya, suatu hal yang tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun, mau itu twin flame kamu, mau itu siapa gitu ya, soulmate kamu udah punya kekuatan secara internal di dalam diri sendiri gitu. Jadi aku kan ngelihatnya kan, kalau ngomongin tentang Jupiter ya, ini kan benar-benar yang ruler of heaven and earth gitu kan. Jadi aku ngerasa tentang fairnya, tentang protektornya gitu. Kamu tuh sudah siap untuk expansion gitu. Ketika kamu growth, kamu bakal dapetin lucknya kamu gitu. Terus kamu mulai mengerti kenapa sih keadaan seperti ini, kenapa sih polanya terus-terus berputar seperti ini, kenapa sih aku sama ini stuck di sini, apa sih yang menghambat aku dalam growth aku gitu. Kamu udah bisa ngeliat kira-kira apa yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dalam hidup kamu gitu. Kamu sudah bisa melihat secara optimis kehidupan, lebih optimis lagi, lebih spiritual lagi, dan lebih punya keyakinan untuk menjalani hidup ke depannya. Karena itu aku ngerasa ini benar-benar kekuatan yang penting dalam perubahan hidup kamu, secara nggak cuma secara percintaan aja, tapi secara semua hal gitu, semua lingkup gitu. Oke, aku pengen tahu perubahan dalam waktu dekat yang terjadi untuk PL1. Di sini ada Six of House ya. Di sini ada Sun. Di sini ada Leo. Jadi kalau Six of House itu kan memang servisnya kita gitu ya. Jadi aku ngerasa perubahan dalam waktu dekat itu apapun yang terjadi gitu, kamu lebih fokus ke kebaikan bersama juga, dalam artian kebaikan yang diperlukan untuk kamu lebih melayani ke sesama, nggak fokus ke cuma satu orang lagi, nggak cuma tentang kebahagiaan diri kamu sendiri lagi, untuk semuanya kamu juga udah mulai mikirin. Jadi kamu nggak mau lagi hidup berfokus ke hal yang tidak growth. Aku ngeliatnya gitu. Oke, baik, kita fokus lagi. Baik, perubahan dalam waktu dekat untuk PL1. Perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL1. Oke, di sini ada study. Reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Luar biasa. Aku ngerasa di sini mana kan ada High Priestess juga ya tadi ya.
Jadi aku ngerasa kamu tuh sudah mulai terbuka untuk mempelajari keadaan, fokus ke karir kamu, lebih ke sekolah kamu, education, research apapun lah, kamu mulai mencari tentang pengetahuan yang kamu nggak tahu. Misalkan tadi tentang spiritual connection tuh kayak apa sih itu twin flame, aku pengen tahu. Kamu mulai nge-search di YouTube di mana gitu, kamu mulai mempelajarinya juga. Mungkin kamu lihat secara di agama kamu tuh kira-kira apa gitu, karena kan kita pasti kan suka balik lagi ya ke hal yang dasar hidup kita yang kita pelajari, baik dan benar, kembali lagi ke dalam penjelasan kita di secara agama tuh seperti apa, mungkin ke agama masing-masing. Atau kamu udah fokus lah tentang hal yang tadi aku udah bilang, dengan cara kamu bisa belajar dengan semua keadaan ini, kamu akan menemukan growth kamu gitu. Jadi ini mungkin bukan studi sekolah, tapi studi dalam pembelajaran hidup juga masuk gitu. Oke? Aku pengen tahu untuk PAL 1, apa perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PAL 1. Oke, nggak usah jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Di sini ada Tree of Material, luar biasa. Oke, terus ya di sini ada Two of Emotion. Kamu benar-benar stabilan. Lihat nih, di sini ada angka 3, 3, 3, luar biasa. 1 tambah 2, 3 lagi. Sini ada 2, ya. Jadi aku ngerasa kamu nih udah mulai fokus ke hal yang berbau, yaitu karir atau kerjasama apapun lah yang energinya equal, dalam artian take and give-nya equal. Jadi kamu tuh sudah tahu hal yang sehat dalam hidup kamu ya, nggak cuma tentang percintaan. Ini kan two of emotions ya, kan kayak two of cups ya. Kamu sudah tahu caranya take and give, dan perubahan dalam waktu dekat bisa jadi ya, kalau ada two of emotion ini, entah itu kamu dapat sahabat atau dapat pasangan yang equal energinya. Kalau di sini Three of Materials, aku ngeliat juga ada semacam kerjasama dalam pekerjaan juga, atau dalam hal yang berbau long term, bisa jadi hubungan. Kamu bisa sudah mendapatkan energi yang equal ya, aku lihat, yang kerjasamanya bagus, yang yang nggak ada masalah lah untuk secara long termnya tuh seperti apa gitu. Aku ngerasanya bagus banget ya nih perubahan dalam waktu dekatnya. Good, aku relief gitu ngelihatnya. Oke, aku pengen tahu lagi untuk PAL 1. PAL 1, perubahan dalam waktu dekat, perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PAL 1. Oke. Self sabotage. Oke. When you learn to get out of your own way, there will be no stopping you. Most of the time, it's not others who prevent you from achieving your true goals. It's that inner voice that derails those carefully woven plans. Luar biasa, kamu udah nggak mau melakukan self-sabotage lagi. Kamu ngerasa kamu memang harus belajar, learn to get out of your own way. Tadi aku udah bilang kan, tadi ada round and round, kamu learn to get out of your own way gitu kan. Kemudian aku ngerasanya juga yang tadi aku udah bilang, there will be no stopping you. Gak ada orang yang bisa nge-stop kamu lagi untuk melakukan ini, untuk growth ya kan. Terus aku ngerasa ketika kamu juga belajar tentang diri kamu sendiri ya, learn ya, study ya kan, inline kan. Jadi aku ngerasa kamu sudah tahu untuk self care diri kamu, self worth kamu juga sudah ada peningkatan, dan ini sangat membantu kamu dalam kehidupan, menjalani kehidupan ke depannya. Oke? Baik.
Untuk file 1, untuk file 1, untuk file 1, untuk file 1, apa yang terjadi, apa perubahan yang terjadi dalam waktu dekat. Oke. Crystal clear intention, Archangel Michael. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Kan luar biasa. Udah di sini ada Jupiter tentang faith. Aku ngerasa crystal clear intention. Aku perubahan kamu dalam waktu dekat ini benar-benar dalam berbagai lingkup yang aku lihat. Jadi bener-bener growth-nya bakal major. Bener-bener kamu udah tahu goal kamu dalam hidup apa, fokusnya kamu harus kemana, dan intention kamu itu lebih kemana. Yang kayak tadi dibilangin, kamu nggak mau sama hal yang tidak growth lagi, ya di situ kamu langsung pangkas nih ya, pakai ini pedang, kamu bakal pangkas untuk hal-hal yang tidak penting untuk kamu fokusin tuh apa, udahlah yang tidak bertumbuh lagi kamu gak mau urusin lagi, kamu benar-benar fokus ke pertumbuhan dalam hidup kamu sendiri. Jadi kamu tuh udah stabil banget perubahan dalam waktu dekat yang aku lihat ya, dan ini adalah perubahan yang sangat positif. Congratulations file 1, aku seneng banget ngelihat kayak semacam perubahan yang aku rasa ini udah sampai di tahap yang paling pojok ya, di yang paling kamu tuh kayak udah habis lah tentang terbawa perasaan. Sekarang udah waktunya kamu kayak balancing dengan hal-hal lain gitu, kayak perasaan dengan logika juga harus imbang gitu. Kamu udah tahu, kamu kayak dapet insight, kamu udah dapet knowledge lebih di ranah ini gitu. Oke. Yang aku lihat di sini untuk zodiak ada Leo, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian aku lihat di sini ada Leo, Sagittarius, Aries. Oke. Ya, di sini ada Virgo lagi. Jadi aku lihat berarti dominan di Leo. Virgo. Oke. Ya, di Leo dan Virgo yang aku lihat di sini. Oke, untuk file 1 ini aja yang bisa aku jelasin untuk kalian. Semoga kalian suka, bisa di like and subscribe. Kalau kalian mau request, bisa tulis di kolom komen, atau kalian bisa bilang aku pilih yang file nomor 1 kakak gitu ya. Silahkan tulis aja, mau curhat, bilang wishnya kamu mungkin untuk perubahan dalam waktu dekat ini, amin. Ini kan namanya general reading ya, kamu ambil yang kamu ngerasa resonate. Kalau enggak ya kamu bisa coba untuk personal reading sama aku juga gitu. Oke, kalau kamu tertarik silahkan untuk personal reading sama aku, bisa bisa WhatsApp aku gitu ya. Nomor WhatsAppnya ada di deskripsi video YouTube aku. Kemudian kamu juga bisa follow Instagram aku. Di sana nanti ada terkait tentang quick reading gratis yang biasanya aku lakukan kira-kira sebulan sekali, aku suka melakukan. Jadi kalian tungguin aja. Biasanya aku udah ada pengumuman sehari sebelumnya ya, kalau mau melakukan quick reading gratis di tarot untuk 1 pertanyaan 1 orang, dan itu terbatas hanya untuk 50 pertanyaan. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Sekaligus di Instagram aku juga ada penjelasan terkait giveaway total senilai 1 juta rupiah. Nanti pengumumannya aku bakal umumkan di tanggal 5 Desember ini. Oke.
teman-teman ikutan aja. Di sana nanti ada hadiah-hadiah yang menanti teman-teman juga. Lakukan aja, oke? Coba aja. Ini faktor rezeki dari Tuhan. Aku mau bagi-bagi juga untuk teman-teman, oke? Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk teman-teman. Thanks for watching file 1, bye-bye. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya, di file 2. Untuk file 2 Deep Cellular Healing. Kelihatan ya? Bagus banget gambarnya. Alters energy, physical and emotional healing. Oke. Aku ngerasa apapun yang terjadi sama kamu sekarang, perubahan kamu dalam waktu dekat itu, kamu akan mendapatkan penyembuhan secara mendalam, lebih mendalam dari sebelumnya gitu. Aku ngerasa apa yang kamu lalui kemarin itu luar biasa gitu ya. Kamu juga sedang mencoba untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, mencoba untuk lebih memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, lebih ke mencoba untuk mengikhlaskan, mentawakalkan, mencoba untuk kehidupan yang lebih baik dengan membuang emotional baggage gitu ya, yang beban-beban emosi kamu atau hal-hal yang mempengaruhi kamu secara negatif gitu, emosional yang negatif. Aku ngerasa kamu orang yang sensitif banget gitu ya. Jadi apa yang kamu sudah jalani kemarin itu udah teramat sangat bikin kamu sakit gitu ya. Cuma kamu perubahan dalam waktu dekat, kamu udah bisa melalui itu gitu. Congratulations gitu ya untuk teman-teman gitu. Aku bisa ngerti keadaan teman-teman yang situasi kehidupannya memang sangat membuat teman-teman tuh jadi berbeban berat gitu. Dan aku ngerasa senang banget teman-teman bisa melalui itu semua gitu ya, dan mulai menjalani hidup lebih positif lagi. Oke, untuk perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk file 2. Oke, sebentar. Ya. Di sini ada Five of Fire. Ya. Oke, aku taruh sini. Kemudian ada Queen of Air. Jadi aku ngerasa perubahan dalam waktu dekat gitu ya. Untuk teman-teman PL2, walaupun keadaannya penuh dengan prahara, walaupun keadaannya penuh dengan permasalahan-permasalahan yang terus kayak mengitari hidupnya teman-teman gitu ya, entah itu orang, entah itu memang permasalahan atau itu hanya pikiran-pikiran teman-teman aja gitu, itu sekarang udah mulai bisa teman-teman pangkas. Dalam artian nanti teman-teman tuh kayak bisa memilah atau bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Dalam artian kalau ada permasalahan apa, teman-teman langsung bisa mengkomunikasikannya kepada orang tersebut gitu ya. Apa yang sebenarnya selama ini teman-teman pikirkan, dan mencoba untuk mensolusikan masalahnya dengan secara lebih bijak lagi, lebih tegas lagi. Yang selama ini mungkin permasalahannya terkait terlalu memakai feeling gitu ya, karena terbawa oleh emosi-emosi kekecewaan, rasa sakit hati, itu sekarang udah mulai bisa dibalance dengan mensolusikannya dengan tambahan lebih logika lagi. Nggak hanya untuk meluapkan emosi aja, tapi mensolusikannya gitu. Aku ngerasa teman-teman udah mengalami banyak banget pembelajaran hidup kemarin,
gitu. Dan teman-teman udah bisa ngelihat fokusnya gitu dalam hidup tuh apa sih sebenarnya, core issue-nya di sini apa permasalahannya. Sebenarnya teman-teman tuh udah bisa melihat secara lebih dewasa gitu permasalahan ini, nggak cuma sekedar tahu, sekedar merasakan gitu dan nanya gimana ya baiknya gitu tanpa nggak ditelaah lebih baik, disaring sendiri sama teman-teman. Sekarang teman-teman kayak udah bisa mensolusikan itu gitu. Oke, aku nggak tahu ini sebenarnya permasalahan apa untuk teman-teman PL2. Good job. Oke, untuk PL2, perubahan dalam waktu dekat yang terjadi oleh PL2. Oke, di sini ada ya. Di sini ada grounding my energy ya. It is safe to be in my body. Oke, jadi teman-teman tuh udah, apapun itu permasalahannya, teman-teman pengen lihat secara realitanya aja gitu. Nggak cuma sekedar omongan aja, nggak sekedar cuma pakai perasaan aja gitu, tapi teman-teman sekarang udah bisa apapun itu yang terjadi, saya ngelihatnya yang memang secara faktanya yang terlihat seperti apa, yang beneran dilakukan oleh dia atau orang-orang sekitar teman-teman itu sebenarnya apa. Dalam artian misalkan contohnya, iya aku sayang sama kamu tapi dianya selingkuh, artinya ya udah tahu kan secara realitanya artinya nggak sayang, udah selesai gitu. Jadi teman-teman tuh udah nggak mau terngawang-ngawang lagi, tapi udah lihat secara basic on reality aja gitu, dan lebih percaya sama intuisi teman-teman sendiri. Kayak contohnya kayak aku kok ngerasanya kayaknya dia kok selingkuh ya gitu, tapi kayaknya katanya dia sih enggak gitu kan. Ada yang suka kayak gitu kan. Kali ini teman-teman lebih percaya sama diri teman-teman sendiri dan intuisi teman-teman, dan itu bagus. Oke. Di sini ada deconstructing doubt. Oke. Only my belief are in my way. Baru aja dibilangin. Jadi teman-teman udah nggak apapun yang kemarin teman-teman ngerasa ragu untuk memutuskan sesuatu atau ragu sebenarnya ini itu gimana permasalahannya, solusinya gimana, teman-teman akan mendapatkannya segera, mendapatkan pencerahan itu sendiri dari teman-teman sendiri, dari pencerahan pemikiran teman-teman. Dan aku rasa ini bagus, jadi teman-teman lebih percaya sama diri teman-teman sendiri, dan itu ada kekuatan yang maha dahsyat. Oke, untuk file 2, perubahan dalam waktu dekat untuk file 2. Cip. Di sini ada never ending story. Wah, ini sepertinya keadaan yang sudah rumit sekali ya, kayak nggak habis-habis, kayak ini persis kayak fire ini yang terus saja ngiterin di hidupnya teman-teman gitu, dan teman-teman udah lelah sama itu semua gitu. Aku ngerasa apapun yang sudah terjadi ini, perubahan dalam waktu dekat, teman-teman udah nggak mau dealing tentang hal yang kayak gini-gini lagi gitu, yang memberatkan teman-teman lagi. Teman-teman pengen lepasin itu semua, entah itu secara internal teman-teman maupun eksternal gitu. Terus yang ada the fates. Aku ngerasa teman-teman udah punya kayak semacam keyakinan dalam diri teman-teman sendiri, sebenarnya apa yang teman-teman pengenin, apa yang baik buat teman-teman tuh udah tahu harus kayak gimana. Dan sekarang lah waktunya untuk teman-teman yakin tentang pemikiran teman-teman sendiri, intuisi teman-teman sendiri,
lebih mengandalkan diri teman-teman sendiri gitu ya. Oke, aku pengen tahu untuk file 2 perubahan dalam waktu dekat untuk file 2. Oke, ini kartunya heboh ya. Oke, di sini ada Six of Wands. Sorry, menang-menang. Ini memang simbol kartu kemenangan, dalam artian teman-teman udah udah menang battle lah ibaratnya. Selama ini tuh teman-teman udah sering di surrounding with bad energy, permasalahan terus-terusan yang tiada henti. Endingnya teman-teman lebih memilih diri teman-teman sendiri untuk lebih grounding, lebih ngikutin passionnya teman-teman sendiri, dan teman-teman akan berujung ke kemenangannya teman-teman gitu. Karena teman-teman lebih milih untuk percaya sama diri sendiri, itu yang terpenting. Oke. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Lumayan ini, ya ampun, bukan lumayan lagi, ajib banget gitu. Jadi aku ngerasa teman-teman udah saking groundingnya ya. Di sini ada Queen Pentacles, terusnya di sini ada Queen of Air loh. Jadi bukan hanya kebijakan secara berpikir ya, tapi teman-teman tuh udah bisa mengelola sumber dayanya teman-teman sendiri. Dalam artian teman-teman jadi bisa kayak lebih ke ngurusin hal yang lebih long term, dalam artian entah itu kerjaan mungkin yang lebih jelas daripada hubungannya teman sama seseorang di luar sana gitu, atau teman-teman tuh udah tahu semacam self worthnya teman-teman tuh apa sih, segimana sih gitu, sejauh apa teman-teman tuh berharga banget. Teman-teman udah tahu untuk nggak ngeburu-buru sesuatu dan nggak sesuatu hal yang teman-teman rasakan kalau misalkan ketika mengelola sumber dayanya teman-teman sekarang gitu ya, misalkan kayak kerjaan atau hubungan mungkin ya, teman-teman tuh ngerasa harus yang memang long term, memang worth it, dan teman-teman itu udah stabil banget secara in person, lebih dewasa lagi, dan bukan orang-orang yang mengejar sesuatu gitu. Dalam artian semuanya itu akan dengan sendirinya akan berfokus ke teman-teman, karena teman-teman ngerti self worth teman-teman gitu. Jadi energinya tuh nggak menggebu-gebu lagi gitu loh. Jadi kayak memang lebih reseptif gitu. Aku ngerasa teman-teman udah kayak bertumbuh secara mental, secara praktikal gitu ya, secara secara visi ke depan tentang hidupnya teman-teman. Aku ngerasa apapun yang sudah terjadi yang lalu itu sudah dianggap lalu sama teman-teman, dan teman-teman udah siap untuk ke next fase lagi. Dan teman-teman sudah menyadari kemarin itu adalah lesson and learn untuk di kehidupannya teman-teman. Jadi nggak ada sesuatu hal yang perlu disesali lagi. Teman-teman nggak mau terlalu fokus ke kesedihannya teman-teman, traumanya teman-teman gitu, yang terlalu terbawa perasaan, nggak mau lagi ke arah situ lagi, karena itu sudah berbeban berat banget teman-teman dari kemarin gitu ya, dari udah dalam waktu yang lama, dan ini bukan waktunya lagi untuk ke arah situ gitu. Oke, good job, akunya suka banget untuk PL2, perubahan dalam waktu dekat untuk PL2. Oke. Di sini ada victory and success. Lagi-lagi loh. Ini ada 2 nih ya. Victory and success. Ini energinya sama. Luar biasa. Aku ngerasa berarti teman-teman tuh udah
udah mempunyai achievement di hidupnya teman-teman sendiri, dan ini adalah achievement dalam artian secara internal maupun eksternal, mungkin terkait tentang hubungannya teman-teman sama orang lain, yang akhirnya teman-teman lebih milih diri teman-teman sendiri, dan itu benar-benar worth it banget. Kemudian ada throat chakra. Jadi teman-teman kalau ngelihat throat chakra ini ya, sama Queen of Air ini, yang tadi aku udah bilang, teman-teman udah bisa tidak ragu lagi untuk mengkomunikasikan yang menurut teman-teman itu benar, sudah siap untuk bertukar pendapat gitu ya, sudah siap untuk mengutarakan pemikirannya teman-teman gitu, dan nggak ragu-ragu lagi gitu, nggak teman-teman untuk kali ini sudah yakin tentang keputusan yang teman-teman ambil nanti gitu. Oke, aku pengen tahu untuk file 2, perubahan dalam waktu dekat untuk file 2. Oke, di sini ada Uranus, luar biasa sekali. Uranus teman-teman, kalau misalkan kalau inget Uranus gitu ya, Uranus ini kan lebih ke arah kayak semacam bagaimana teman-teman tuh bisa kayak semacam berbaur tentang pengetahuan terkait kehidupan gitu ya. Terus aku ngerasanya kayak semacam ketika kita mempunyai semacam kebutuhan sebagai seorang manusia gitu, kita kan punya kayak semacam powerful gitu ya, powerful in human needs-nya kita tuh apa gitu. Jadi seperti kita pengen lebih ke arah kebebasan, atau pengen lebih secara private, lebih secara individual hidupnya, orientasinya tuh kemana gitu. Kalian tuh udah mulai tahu gitu apa yang kira-kira major thing dalam hidup kalian, dalam artian ketika kamu mempunyai visi yang lebih luas lagi gitu ya, terus udah ngerti tentang hal yang berbau tentang humanity gitu ya, tentang hal-hal yang terkait dengan mungkin humanity service kayak gitu, kamu bisa menyadari secara lebih pemikiran yang lebih gede lagi, atau mempunyai insight yang lebih oke lagi, atau punya perubahan yang kamu rasa harus kamu lakukan segera gitu. Ini kamu jadi bisa mempelajari hidup lebih gitu. Aku ngerasa di sini apalagi ada angka 5 ya, ada angka 5 juga nih, 6, di sini angka 20 juga. Aku ngerasa semacam perubahan yang besar secara internal diri kamu, yang akhirnya punya impact di eksternalnya gede juga gitu. Cuma untuk yang paling besar tetap di secara internal ya, karena ini kan konsepnya lebih ke deep healingnya teman-teman. Ingat deep healingnya teman-teman ya. Oke, aku pengen tahu perubahan dalam waktu dekat untuk file 2. Oke, di sini ada 9 of House ya. Jadi di sini ada Leo. Terus di sini ada South Node. Oke. Jadi aku ngerasa dengan adanya kejadian lalu, kamu memilih untuk bukan hanya kecewa atau sakit tentang masa lalu, tapi kamu mulai mendevelop diri kamu sendiri, kamu mulai ngedevelop yang lebih lagi gitu. Jadi kalian mentransformasi kesakitan masa lalu, pembelajaran masa lalu itu menjadi suatu kekuatan yang lebih untuk kalian, untuk hidup kalian sekarang gitu. Luar biasa bukan? Kalau 2 aku bener-bener
ngerasa kamu udah punya apa ya, kekuatan dalam diri kamunya tuh kayak mulai terkumpul gitu, terus ya kamu udah kayak siap ninju gitu ibaratnya. Jadi kamu ya udah ngepel gitu di dalam diri kamu gitu. Aku sulit untuk menjelaskannya, semoga aku bisa menjelaskannya lebih simpel lagi gitu ya. Oke, untuk PL2, perubahan dalam waktu dekat untuk PL2. Oke, di sini ada options. Oke, options. Consider the career possibility that are open to you. Jadi aku ngerasa kamu sekarang udah bisa, nanti bukan sekarang berarti ya, perubahan dalam waktu dekat itu kamu bakal, yang tadinya kamu mungkin stuck karena ada pola yang di sini ya, permasalahan-permasalahan yang terus ngitarin kamu, mungkin kamu jadi nggak bisa ngelihat kamu tuh sebenarnya punya options banyak loh gitu. Kamu dikasihin peluang-peluang yang oke loh di luar sana. Kali ini kamu bakal lebih aware karena kamu sekarang pandangannya udah nggak ketutup lagi. Kamu udah ada dipengaruhi oleh Uranus yang memberikan kamu tuh kayak semacam big talk-nya, kayak gimana insight dalam hidup kamu tuh apa yang penting. Nanti kamu bakal mulai bisa ngeliat, mungkin dulu kamu nggak bisa ngeliat secara helikopter view, mungkin sekarang udah bisa gitu. Jadi kamu udah, ternyata aku punya peluang dalam hidup begini, aku bakal coba kayak gitu. Oke. Untuk PL2, perubahan dalam waktu dekat untuk PL2. Oke. Apa sebentar ya. Di sini ada 8 of materials, luar biasa, aku suka. Ini aku geser. Oke, 8 of materials. Terus di sini ada 10 of voices, luar biasa. Jadi kamu udah apa yang lalu sudah gitu, kamu udah biarkan itu lewat gitu. Kamu udah mengikuti alur kehidupan dan udah bersiap untuk menjadi sesuatu hal yang baru gitu dalam hidup kamu. Kamu nggak mau lagi apa-apa yang terkait tentang masa lalu, kecuali memang pembelajaran yang bagus, insight yang bagus untuk bakal ke masa depan. Kamu perubahan dalam waktu dekatnya kamu mulai ini loh, sibuk kerja, bukan hanya bekerja dalam konteks pekerjaan aja, tapi juga dalam internal diri kamu, nge-develop diri kamunya juga lebih lagi. Jadi kamu udah tahu apa yang kira-kira kamu pengen lakukan. Misalkan kalau secara internal dalam diri, kamu udah tahu apa yang perlu di-develop dalam diri kamu sekarang gitu. Apa aja yang, misalkan aku kayaknya mau nyoba S2 deh, aku kayaknya pengen ikut sertifikasi apa deh, kayaknya aku ada bakat di sini deh. Kamu bakal coba gitu. Kamu bakal berusaha mungkin untuk menginvestasikan ke dalam diri kamu secara lebih lagi sekarang gitu. Mungkin kamu kemarin udah banyak investasi waktunya ke orang lain, ke hal yang lain. Sekarang kamu lebih fokus lagi karena kamu udah menyadari kamu tuh punya banyak opsi loh, punya banyak option gitu yang aku lihat. Oke. Untuk file buat perubahan yang terjadi dalam kursus. Lihat dong, aku di sini ada options, consider the career possibility that are open to you, ya kan? Di sini ada career transition, luar biasa. Archangel Chamuel, your life purpose is triggering a blessed career change. Pantasan, ya kan? Di sini kamu boleh explore apapun yang bisa di-develop dalam diri kamu. Kamu bakal perubahan dalam waktu dekat, kamu bakal ke arah career transition.
Jadi mungkin kerjaan kamu yang sekarang ini nanti bakal ada shift gitu. Mungkin yang tadinya kayaknya sama ini kamu kerjaannya nggak itu, terus kamu mulai ngeliat ternyata aku ada potensi nih. Misalnya kamu sama ini apa nih, kamu misalnya sama ini di HR, ternyata sekarang kalau aku lihat-lihat ternyata aku ada potensi juga di sales, aku pengen nyoba gitu. Nanti akan ada tawaran juga atau peluang yang bisa terbuka untuk kamu berpindah ke arah sana gitu. Jadi aku ngerasanya bagus banget gitu, luar biasa. Deep healingnya beneran deep healing ya. Oke, untuk PL2 perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL2 light, luar biasa, aku suka sekali. Oke, kelihatan ya, semoga kelihatan ya. Oke, bagus ya. Imagine yourself, kok ini tidak fokus. Imagine yourself as a being composed of energy and light, because in reality that's precisely what you are. You are powerful being and people are attracted to your brilliance. This is a time to remember how vibrant you truly are. Jadi aku ngerasa kamu udah punya inner light gitu. Semoga suaraku lebih besar daripada suara rotinya ya. Kayaknya aku banyak iklan roti di sini. Oke, intermezzo aja teman-teman ya. Jadi aku ngerasa perubahan yang terbesar nanti, bukan terbesar ya, perubahan yang terjadi dalam waktu dekat. Sorry. Itu kamu bakal mendapatkan ini pencerahan dalam diri, kamu punya insight yang lebih lagi gitu. Aku ngerasa kamu sudah menemukan gitu ya, apa yang kira-kira jadi passion dalam diri kamu, apa sebenarnya panggilan jiwa kamu mungkin gitu, apa potensi yang selama ini terkubur dalam diri kamu. Luar biasa. Oke, kalau aku lihat di sini ya, untuk zodiaknya di sini aku ngelihat ada Leo, ada Aries, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, kemudian ada Virgo, Capricorn, Taurus, kemudian ada Libra, Aquarius, Gemini, betul masih. Di sini berarti dominannya di Leo, Sagittarius, terus apa ada lagi. Oke, aku ngerasa berarti fokusnya itu aja di Leo dan Sagittarius dominannya. Oke, untuk PL2 ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian pengen tulis requestan apa yang kira-kira untuk requestan next speaker card, silahkan tulis di kolom komen. Atau mau sekalian curhat, silahkan tulis di kolom komen, yang penting sopan. Siapa tahu ada teman-teman senasib juga gitu kan ya. Kemudian bisa juga saya PL2 ini ke Kamia gitu, silahkan tulis saja bebas. Oke, luapkan biar lega gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian tertarik untuk quick reading gratis tarot, saya biasa melakukannya sebulan sekali di Instagram saya di Ramia Inggita, silahkan follow. Di sana juga ada yang terkait tentang giveaway yang nanti bakal aku umumkan di tanggal 5 Desember. Jadi kalian ikutan gitu, karena penutupannya nanti tanggal 2 Desember gitu. Karena giveaway ini total senilai 1 juta rupiah. Kalian ikutan, caranya praktis banget, bisa lihat di kolom story saya sama di feed saya tentang giveaway-nya tuh seperti gimana sih biar ikutan. Itu memang sengaja aku buat untuk kalian juga. Jadi silahkan berpartisipasi, lumayan loh, total senilai 1 juta rupiah. Luar biasa. Untuk teman-teman, aku pengen bagi-bagi hadiah. Oke, untuk selanjutnya, kalau kalian tertarik untuk personal reading, langsung bisa WhatsApp ke
ke nomor yang ada di deskripsi video YouTube saya. Oke, di situ ada price listnya, silahkan lihat gitu ya. Oke, untuk PL2 aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Thanks for watching, bye bye. Oke, kita bisa lanjut ke PL3 ya. Aku senang banget ketika lihat perubahan-perubahan positif dia tadi ya di PL1, PL2. Semoga nanti yang di PL3 juga sama. Oke, untuk PL3, jeng jeng jeng, Breath of the Cosmos, keren banget, aku suka banget ya. My will to time will micromanaging the universe. Oke, aku ngerasa kamu sudah in tune dan inline dengan panggilan jiwa kamu. Kamu juga nanti perubahan dalam waktu dekatnya itu adalah kamu sudah inline dengan apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan gitu ya, kamu katakan gitu. Jadi inline-nya itu bukan cuma kamu ke universe gitu ya, kamu dalam panggilan jiwa kamu juga gitu. Jadi benar-benar internal dan eksternal. Coba aku pengen tahu ya, untuk PL3 perubahan dalam waktu dekat, perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL3, perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL3. Oke, di sini ada Four of Air. Benar-benar cantik sekali gambarnya, aku suka. Kemudian di sini ada Four of Water, luar biasa. Oh my god, apa ini four semua di sini, ha? Aku ngerasa bener-bener kalian kestabilan diri secara internal maupun eksternal. Jadi kamu di sini tidak impulsif lagi untuk sesuatu. Kamu lebih banyak kontemplasi dalam diri. Kamu introspeksi diri sendiri lebih, dan kamu pun tidak impulsif untuk melakukan segala sesuatu di skala emotions ya. Jadi aku ngerasa kamu tuh memperhatikan, kamu mengobservasi orang-orang yang dalam hidup kamu mengobservasi apa yang terjadi, permasalahan-permasalahan di hidup kamu mendalami perasaan kamu tentang segala macam kekecewaan kamu lebih kontemplasi ke dalam diri. Dengan begitu kamu mulai in tune dan mengerti kenapa kamu bisa merasakan itu, kenapa kamu jalannya seperti ini gitu. Aku ngerasanya kayak ada intuisi, aku ngerasanya kayak gitu. Terus aku ngerasa apa ya, kamu kayak sistemnya tuh lagi, dan diri kamu lagi pause gitu. Jadi artian kita kan kadang memang perlu pause gitu ya, diem untuk menelaah lagi gitu. Sebenarnya aku ngapain sih sekarang di sini? Sebenarnya apa sih yang paling penting dalam hidup aku? Sebenarnya dia yang sama aku ini sekarang memang baik untuk diri aku juga, dan apakah aku juga baik untuk diri dia? Mungkin kayak gitu ya, kayak lebih mengeksplor, dan kamu terbuka untuk mengeksplor itu ya, secara pikiran, secara perasaan kamu selami juga gitu. Oke, untuk PL ketiga, perubahan dalam waktu dekat yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL 3. Oke, di sini ada acknowledge, apprehension, teng ya. Jadi di sini ada when it's a yes, nothing can stop me. When I'm unsure, it's always a no. Jadi kamu pasti make sure lebih tentang, kamu lihat nih warnanya yang inline ya. Aku suka emas gitu, lihat warnanya inline kan, sama kan. Jadi aku ngerasa kamu tuh mulai menyelami gitu lah,
ketika kamu diberi pilihan dalam hidup, kamu lebih mendalami gitu ya, mendalami kalau memang kamu memutuskan sesuatu itu gak bisa langsung asal main memutuskan, karena ketika kamu ragu, kamu itu tidak akan pernah mencoba untuk bilang iya gitu. Jadi ketika kamu sudah pasti banget setuju tentang sesuatu, itu kamu bakal langsung ngomongin. Tapi kalau kamu ragu tentang sesuatu, kamu nggak bakal mencoba untuk self sabotage gitu ya, untuk ya boleh gitu, enggak. Jadi kamu udah tahu apa yang yes, apa yang no gitu, ngerti kan? Oke, di sini ada receiving elation, tara ya. I am born of infinite joy. Jadi aku ngerasa kamu lihat gitu di keadaan kamu sekarang, apa yang bisa kamu syukuri, apa sih arti kebahagiaan dalam hidup kamu sekarang, apa yang dimaksud dengan arti kebahagiaan untuk diri kamu. Terus kamu juga mulai melihat memperhatikan sekitar kamu, apa hal-hal yang bisa kamu lebih syukuri, atau kamu bisa melihat lebih positif sekarang. Ternyata di keadaanku yang sekarang ini, yang dulu aku ngerasa sedih banget tentang itu, ternyata memang baik untuk aku lewati, aku pelajari gitu, karena memang aku lihat-lihat ternyata nggak seburuk yang aku pikirkan sebelumnya gitu. Jadi kayak dapat semacam pandangan yang beda ya sekarang gitu. Oke. Untuk PL3, perubahan yang terjadi dalam waktu dekat untuk PL3. Oke, di sini ada building blocks. Ya kan? Jadi kamu sekarang udah tahu gitu hal yang kira-kira kamu lihat insight dalam hidup kamu tuh seperti apa. Terus kamu juga udah tahu apa yang kira-kira bisa kamu bangun dalam hidup kamu secara pemikiran, secara kesadaran gitu ya, secara pemahaman yang lebih dalam kamu memahami pembelajaran hidup kamu. Terus aku ngerasa kayak selama ini kayak kamu itu kurang mendalami hal yang inline sama diri kamu. Sekarang kamu bisa mulai sedikit step by step untuk mengikuti arah yang sudah ditentukan oleh jiwa kamu sendiri. Kemudian ada time to go. Oke, aku ngerasanya di sini kayak ketika kamu ngerasa ini bukan sesuatu hal yang arti kebahagiaan yang kamu cari, kamu udah bisa make sure untuk nggak ada di situ lagi, nggak ada di pemikiran itu lagi, nggak ada di perasaan seperti itu lagi. Jadi kamu udah tahu apa yang kira-kira kamu tentukan sebagai misalkan tujuan yang kamu tuju atau kebahagiaan yang kamu mau tuju gitu loh. Oke, semoga bisa dimengerti. Ini agak-agak berat ini ya. Oke, untuk file 3, perubahan yang terjadi dalam waktu dekat tuh untuk file 3.
Di sini ada Two of Cups. Oh my god, aku seneng banget melihatnya, sumpah. Lucu ya, gambarnya aku suka. Di sini ada Six of Swords ya kan. Pergi lagi dong, lihat dong. Ini time to go, ini Six of Swords. Yang satunya lari, yang satunya pergi pakai perahu. Jadi aku ngerasa gini, kamu kan udah tahu kira-kira apa yang kamu tuju dalam hidup, orang yang seperti apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu, yang harmoni dalam hidup kamu seperti apa, dan kamu tuh sudah memiliki kayak pengetahuan untuk apa ya, kira-kira apa yang jadi tujuan hidup kamu, dan kamu tidak ragu lagi untuk melakukan transisi itu gitu, aku ngerasanya. Oke. Untuk pile 3, perubahan dalam waktu dekat untuk pile 3. Di sini ada Venus. Taruh sini aja deh. Ya, ada Venus, ada Gemini. Terus ada Six of House ya. Jadi aku ngerasanya di sini kayak ketika kamu mencoba untuk memberikan harmoni kepada orang-orang sekitar kamu ya, kayak hubungan yang baik gitu ke sekitar kamu itu dengan cara lebih mengetahui tentang diri dia, lebih mengetahui tentang keadaan yang ada, kamu lebih mencoba untuk ke level understanding gitu, bukan judgment lagi. Oke? Baik, untuk file 3, perubahan dalam waktu dekat untuk file 3. Oke, di sini ada spiritual union dong. Wow, di sini ada Two of Cups, di sini ada spiritual union. Luar biasa sekali. Oh my god, apakah ini twin flame atau soulmate? Di sini ada suffering in silence. Oke. Jadi aku ngerasanya di sini kamu itu kayak perubahan dalam waktu dekat ketika kamu sudah mengetahui apa yang kamu inginkan, apa yang jadi standar hidup kamu, prinsip kamu, tahu ada pemikiran-pemikiran yang perlu kamu ubah juga. Disitulah kamu, di sini lihat tuh two ya. Jadi aku ngerasa ketika kamu menemukan diri kamu akan menemukan soulmate kamu akan menemukan belahan jiwa kamu. Dan ketika kamu melakukan transisi itu nanti sebenarnya banyak hal yang mungkin sekarang udah kamu rasakan ya, nggak mudah untuk melakukan transisi itu. Kamu akan ketika kamu mencoba berubah, namanya juga perubahan ya, perubahan itu rata-rata memang tidak membuat kita nyaman gitu, tapi itu bagus untuk kita. Kamu tuh bakal kayak sampai di ujung rasanya tuh menderita gitu rasanya untuk menjalani itu semua. Cuma aku rasa itu worth the wait gitu. Lihat ini, aku ngerasa ini kamu bakal perubahan dalam waktu dekat. Ketika kamu menemukan diri kamu sendiri, kamu akan menemukan soulmate atau twin flame kamu atau jodoh kamu yang kamu percayakan, itu namanya apa gitu ya labelnya. Oke, luar biasa file 3, keren, aku suka banget ngeliatnya. Oke, untuk perubahan dalam waktu dekat untuk file 3, di sini ada Cancer. Oh my god, kamu nanti lebih beneran ke arah lebih ke understanding sih.
understanding ke orang, nggak main ngejudge orang. Kamu bakal lebih ke arah nurturing, kamu bakal lebih sensitif tentang orang-orang sekitar, kamu bakal lebih punya rasa nurturing kekeluargaan yang lebih lagi gitu. Terus aku ngerasanya kayak ketika kamu sensitif terhadap orang-orang sekitar gitu, kamu bakal bisa merasakan lebih gitu, lebih itu dalam artian tuh kayak ketika kamu mencoba untuk vulnerable ya, lebih sensitif ke orang-orang sekitar, disitulah kamu menemukan kekuatan dalam diri kamu juga, ya kan? Dan disitulah kamu bisa take charge atas sesuatu gitu. Jadi aku ngerasanya tuh motivasi dalam diri kamu itu mulai terkumpul gitu ya, mulai terkumpul. Terus ketika kamu merasakan suatu emosi, itu bukan emosi negatif lagi, tapi suatu emosi yang positif untuk orang-orang lain, karena kamu tahu what feels right-nya kamu, yang tadi aku udah bilang kan, kamu tahu tentang yes or no-nya kira-kira apa sekarang gitu ya. Kamu kontemplasi dalam diri sendiri, dan kamu akan melakukan segala sesuatunya itu based on kayak what feels right ya, kayak gitu. Jadi kamu bakal coba untuk mengecek keadaan itu sebenarnya secara emosi itu seperti apa sih, ini keadaan yang seperti apa sih gitu. Jadi ketika kamu mencoba untuk open tentang sesuatu hal yang complicated ya, apalagi di sini kan ada kontemplasi, di sini kamu juga nge-observe lebih dalam lagi gitu ya, kamu tuh kayak welcome gitu lah, welcome tentang hal yang complicated, tentang terkait emotional or feelings. Kamu sempat merasakan bukan hanya keraguan tapi kebingungan juga gitu ya, tentang hal yang berbau dengan emosi gitu. Terus kamu tuh jadi mengetahui sebenarnya kamu tuh sedang merasakan apa sih, kamu lagi di level yang mana sih, level emosi mana sih sekarang. Terus jadinya kamu tahu ketika ada emosi-emosi yang saling bertumpuk dalam diri orang gitu kan, pasti kan ada kayak emosi-emosi yang bertumpuk ya. Sebenarnya tuh the real feelingsnya kamu tuh apa sih gitu, the real feelingnya kamu tuh apa sih. Maksudnya nih orang melakukan manipulasi emosi apa enggak sih, apa aku juga melakukan self sabotase ke diri aku sendiri enggak sih gitu. Jadi kayak kamu lebih tahu, lebih sensitif dari orang-orang lain yang aku rasa gitu. Luar biasa kan. Untuk PL3, perubahan dalam waktu dekat untuk PL3. Kenapa keluarnya 2? Gak apa-apa deh, aku ikutin aja. Aku suka begitu tuh. Oke. Perasaan ini tadi begini ya. Perasaan tadi bukan ini. bingung, gak apa-apa. Yang penting tadi udah dibacain. Di sini ada family ya. Loving your friends and family is central to your life purpose. Oke, di sini ada family, di sini ada Cancer. Tadi aku udah bilang terkait tentang kayak kekeluargaan, nurturing kayak gitu ya. Jadi aku ngerasa perubahan dalam waktu dekat kamu lebih ke fokus ke arah keluarga gitu ya. Lebih nurture ke lingkungan kamu juga, entah itu di kantor, entah itu di pertemanan atau di keluarga sendiri gitu. Terus ya kamu lihat nih, freedom, you're free to do what you choose. Lihat, freedom. Kelihatan semuanya tampak pergi semua ini ya. Ya, kamu bakal menemukan kebebasan dalam diri kamu sendiri untuk menentukan pemikiran kamu, untuk menentukan jalan hidup kamu. Kamu bakal mendapatkan insight dalam hidup kamu. Oke, aku taruh sini ya. Oke, jadi nah begini aja.
kelihatan ya. Baik ya. Untuk selanjutnya perubahan dalam waktu dekat untuk PL3. Oke, di sini ada Nine of Inspiration. Aku suka. Terus di sini ada Temperance, the Temperance. Jadi kamu nanti bakal mendapatkan diri kamu itu lebih menghargai boundaries orang lain, lebih menghargai diri kamu sendiri, lebih menghargai tentang batasan-batasan waktu kamu untuk diri kamu sendiri, juga untuk orang lain. Kamu juga bisa lebih care ke orang lain dengan cara yang lebih sehat ya. Terus kamu juga ada rasa melindungi lebih gitu ya ke orang lain, tapi tidak melakukan secara intens, cuma secara mengamati dari jauh aja gitu. Terus kamu nanti bakal ada perubahan dalam waktu dekatnya tuh ketika kamu mendapatkan diri kamu itu terbebas atas segala macam hal yang tidak baik ya kan, entah itu dalam diri sendiri ataupun orang lain. Kamu bakal mencapai balance kamu sendiri dan mendapati diri kamu sudah healing gitu dalam perubahan dalam waktu dekat itu ya. Oke, aku pengen tahu untuk PL3, perubahan dalam waktu dekat untuk PL3. Oke, di sini ada Hello from heaven. So, your loved one in the spirit world want to connect with you. As much as you want to connect with them, they know you've been thinking of them, and they're sending your sign and symbol to show you how much they love you and prove they're with you at this time. Jadi aku ngerasa apapun yang kamu lakukan sekarang, sebenarnya itu juga kamu dapatkan semacam berkat atau doa dari keluarga kamu, dari orang-orang yang sudah semacam amal ibadah dari nenek kakek kamu, buyut kamu. Ini sebenarnya semua hal yang baik dalam hidup kamu sekarang ini, perlindungan yang selama ini ada dalam diri kamu itu bukan dari kamu aja, tapi dari ranah keluarga yang memang udah turun temurun gitu ya, yang udah nabung amalnya, udah nabung hal-hal yang baik dalam hidupnya, yang kemanapun kamu selalu dilindungi oleh doa ibu, oleh doa ayah, doa kakak adik kamu gitu ya. Jadi kamu ini kayak mulai merasakan, kan kamu sensitif ya sekarang kan, merasakan tentang semua cinta-cinta yang selama ini, berkat-berkat yang selama ini menaungi kamu gitu. Kamu mungkin aneh gitu, udah beberapa kejadian dalam hidup kamu ngerasa wah ya ampun aku beruntung banget ya sampai kayak gini, kok bisa ya, padahal gitu-gitu kan. Kamu nggak sadarin kok itu sebenarnya berkat dari orang-orang yang mendoakan kamu gitu. Oke. Untuk file 3 perubahan dalam waktu dekat untuk file 3. Kok dia terbang heboh ya. Oke. Di sini ada Di sini ada moon cycle. Archangel Haniel, notice how the moon affects your energy and manifestation, and capitalize upon these cycles. Oke, jadi kamu nanti mulai mulai sensitif tentang perubahan fase bulan, dalam artian kamu mulai ngerasain ketika nanti retrograde tuh gimana, misalnya ketika Neptune, pokoknya lebih ke arah kayak perputaran bulan gitu ya.
ketika Mercury retrograde kayak gimana, ketika ini nanti conjunctionnya kemana. Mungkin nanti kamu nggak terlalu ngerti, bisa jadi kan, tentang hal-hal seperti itu. Cuma kamu mulai, saking sensitifnya kamu tadi yang aku bilang, kamu akan mulai merasakan sebenarnya tuh hari-hari kamu itu benar-benar terpengaruh, dan kamu mulai sensitif tentang perubahan dari alam sekitar gitu. Dengan kamu in tune sama diri kamu sendiri dan in tune sama orang lain, kemungkinan besar kamu juga bakal in tune sama universe juga, tentang perubahan-perubahan dari alam itu juga harmoni dalam kehidupan kita. Jadi kamu bakal dikaruniai hal untuk mengetahui atau merasakan lebih ketika terjadinya perputaran bulan. Oke, aku rasa ini aja yang aku lihat di sini ya untuk zodiaknya ya. Untuk zodiaknya itu ada Cancer, ada mana nih, Virgo, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini. Kemudian berarti di sini dominannya itu Cancer jelas. Kemudian aku ngerasanya di sini Libra, Cancer dan Libra dominannya. Oke. Untuk PL3 aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian pengen request, tinggal tulis di kolom komen. Tulis aja, aku PL3 nih kak, amin, semoga apa, silahkan tulis aja. Mau curhat silahkan, yang penting sopan. Benar-benar apa ya, aku terbuka untuk teman-teman, nggak apa-apa, yang penting lega gitu ya abis nonton videoku gitu, abis datang ke channelku. Aku sangat terbuka, nanti aku bakal bales komennya. Kemudian untuk teman-teman, kalau misalkan tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, itu biasa saya lakukan 1 bulan sekali. Nanti teman-teman bisa follow Instagram saya di Ramia Anggita. Di sana juga ada penjelasan mengenai giveaway total senilai 1 juta rupiah. Untuk teman-teman ikutan aja. Nanti tanggal 5 Desember aku bakal umumkan siapa yang menang. Gimana cara ikutnya? Bisa lihat di story Instagram saya atau di feed Instagram saya tentang giveaway. Jadi teman-teman coba aja kepoin, oke? Kemudian untuk teman-teman yang tertarik untuk personal reading, bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi YouTube saya, video YouTube saya. Nanti di situ juga ada price listnya, jadi welcome untuk teman-teman yang mau nanya tentang terkait readingan ini atau hal yang lain juga mungkin. Saya juga memang tertarik untuk lebih ke arah mengenai tentang kepribadian seseorang, kayak gitu, tentang arti nama seseorang, potensi hidup dalam hidup seseorang gitu, karena itu memang ranah saya. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain, silahkan ya, hubungi aja nomor WhatsApp tersebut. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk PL3. Thanks for watching, bye bye.